Oh, kudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu industri kreatif, video, film, dan fotografi. Langsung saja, saya akan memberikan ke pembaca materi, yaitu Aisyah Febrian. Dipersilakan. Baik, moderator, langsung saja. Perkembangan industri film di Indonesia. Industri film Indonesia dimulai pada tanggal 30 Maret 1950, di mana pada saat itu Usmar Ismail mendirikan perusahaan film nasional Indonesia atau disingkat menjadi Perfini. Dan di tanggal itu pula dimulai produksi film nasional, Dara dan Doa atau The Long March of Siliwangi, dan semua produksiannya dikerjakan oleh anak muda Indonesia. Dengan demikian, Hari Film Indonesia diperingati pada tanggal 30 Maret dan sempat meredup beberapa dekade karena beberapa faktor, mulai dari politik hingga ekonomi. Namun pada tahun 2000, petualangan Sherina menjadi tanda titik baliknya industri film Indonesia karena berhasil menarik penonton sebesar 350 penonton. Pada zaman itu, di mana bioskop cukup segmented, hingga saat ini industri film cukup berkembang dan dengan inisiatif production house atau PH. Terus mengembangkan manajemen dan produksinya. Kreativitas dan eksplorasi genre film juga menjadi beragam, semuanya hadir dengan sentuhan yang fresh dan berbeda dari biasanya. Persaingan di industri film Indonesia juga semakin kompetitif. Banyak film Indonesia dengan kualitas yang bagus dan cerita yang menarik yang diciptakan oleh sinias tanah air. Selanjutnya, perkembangan industri film di dunia. Industri industri perfilman di dunia berkembang semakin pesat. Semakin banyak perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri film, di antaranya Walt Disney, Marvel, Paramount Picture Corporation, 20th Century Fox, Warner Bros., dan perkembangan teknologi seperti VR dan AR. Ini semakin digunakan di dalam produksi film dan pengalaman sinematik, membawa pengalaman menonton film ke tingkat yang lebih realistis. Proses distribusi film juga mengalami perubahan. Saat ini, penonton tidak perlu lagi datang ke bioskop untuk menonton film karena adanya platform streaming digital seperti Netflix, Disney Plus, dan lain-lain. Kita dapat menonton film kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya skala internasional, tapi berkembangnya industri film di tanah air juga secara tidak langsung telah memberikan kontribusi pada perekonomian negara dan menciptakan lapangan kerja. Badan Ekonomi Kreatif tengah memusatkan perhatian untuk mengembangkan sektor film dengan cara mendukung produksi film-film Indonesia, sebab ternyata kontribusi dari industri film mampu memicu tumbuhnya sektor lain seperti fashion, kuliner, dan tempat wisata yang digunakan sebagai latar di dalam sebuah film, dan hal ini memberikan peningkatan terhadap sektor pariwisata. Selanjutnya ada faktor penghambat di industri film. Faktor penghambat yang pertama itu adalah faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini karena kurangnya tenaga profesional di berbagai bidang perfilman seperti sutradara, editor, dan lain-lain. Hal ini juga merupakan dampak dari kurangnya lembaga pendidikan yang fokus pada pendidikan perfilman. Yang kedua adalah pembajakan. Fenomena ini yang disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak kekayaan intelektual, sehingga pembajakan film secara fisik maupun digital masih merajalela. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunkan kualitas film. Regulasi pemerintah yang ketat.
Ini contohnya seperti proses perizinan pembuatan film di Indonesia itu bisa memakan waktu hingga beberapa bulan. Dan banyak juga film Indonesia yang dipotong oleh sensor, dan ini dapat menghambat kreativitas dan kebebasan berekspresi dalam film tersebut. Yang keempat ada biaya produksi. Ini bisa menjadi kendala karena jika sebuah konsep dan naskah film ini menuntut untuk dipenuhi sesuai dengan idealismenya. Biaya peralatan dan teknologi yang mahal dan biaya sewa lokasi, set properti, dan talent yang begitu tinggi. Jadi kalau misalnya dipaksakan dengan budget yang pas-pasan, itu bisa membuat filmnya menjadi jelek. Yang terakhir ada pemerataan persebaran bioskop di seluruh di Indonesia. Di Indonesia ini masih kurang, mayoritas bioskop terpusat di kota-kota besar saja, sehingga masyarakat yang di daerah terpencil itu tidak memiliki akses untuk menonton film di bioskop. Hal ini menyebabkan potensi penonton Indonesia, film di Indonesia di daerah terpencil tidak tergali dan industri film pun tidak dapat berkembang secara maksimal. Ya, selanjutnya ada faktor pendukung industri film. Yang pertama itu meningkatnya jumlah penonton. Karena semakin banyak penonton yang menonton film, semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh industri film. Dan hal ini menunjukkan bahwa minat terhadap film semakin tinggi. Yang kedua, peningkatan kualitas film. Film dengan kualitas yang baik, baik dari segi cerita, segi sinematografi, acting, dan akan lebih menarik banyak penonton untuk menontonnya, dan penonton yang lebih puas, penonton yang puas dengan kualitas film akan kembali menonton film Indonesia dan merekomendasikannya kepada orang lain atau teman mereka. Yang ketiga ada platform streaming online. Hal ini memberikan peluang untuk menjangkau audiens atau penonton yang lebih luas dan juga memberikan akses yang lebih mudah bagi penonton untuk menemukan dan menonton berbagai jenis film lain. Yang terakhir itu ada media sosial dan komunitas film. Media sosial dan komunitas film ini bisa menjadi ajang promosi ya, karena dengan itu kita bisa memperkenalkan film ke halayak luas dengan mudah dan murah. Dan juga kita dapat juga engagement untuk membangun interaksi dengan penonton dan para komunitas film. Dan juga kita mendapatkan feedback, yaitu masukan dan kritikan yang membangun untuk meningkatkan kualitas film. Di sini ada beberapa film Indonesia yang sukses mendunia dan berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional. Yang pertama itu ada Apa Dengan Cinta tahun 2002. Film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2002. Film ini dibintangi oleh Dian Sastro sebagai Cinta dan Nicholas Saputra sebagai Rangga. Film ini menjadi batu loncatan untuk perfilman Indonesia karena pada saat itu sudah lama tidak ada film yang menghibur dan menarik perhatian masyarakat Indonesia. Tak hanya berhasil di dalam negeri, film Ada Apa Dengan Cinta ini juga berhasil tayang di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Yang selanjutnya ada film Pengabdi Setan 2017 karya Joko Anwar. Film ini merupakan remake dari film berjudul yang sama Pengabdi Setan pada tahun 1980-an. Dengan segala kelebihannya, film ini berhasil go internasional dan salah satunya dengan terpilih sebagai film horor terbaik di ajang Toronto After Dark Film Festival. Film ini juga diputar di beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat.
Dan yang terakhir ada Basri dan Salma in a Never Ending Comedy 2023. Mungkin banyak yang tidak tahu kalau pemeran utama dalam film ini merupakan salah satu mahasiswi ilmu komunikasi UMI. Film pendek ini karya sineas Makassar yang bertajuk Basri dan Salma in a Never Ending Comedy. Film Indonesia ini yang pertama yang berkompetisi pada ajang bergengsi di film internasional tahunan yang diselenggarakan di Cannes, Prancis Festival Film Cannes 2023 yang diselenggarakan pada bulan Mei 2023 sekaligus menjadi salah satunya perwakilan dari Asia. Film pendek besutan sutradara Kozi Rizal yang berdurasi 15 menit ini mengisahkan sepasang suami istri yaitu Basri Ahram Rizky Saputra dan Salma Rizky Ciki yang bekerja bersama sebagai tukang odong-odong. Meskipun telah menikah selama 5 tahun, namun mereka belum dikaruniai anak. Jadi itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, makasih kepada pembaca materi, Saudara Yusuf Febriani. Itu tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 4. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.